PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat melakukan sidak di dua pasar, yaitu Pasar Bunul dan Pasar Oro-Oro Dowo. Sidak itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kala itu Wahyu mengatakan, hasil dari sidak ini dirinya menginstruksikan untuk mengadakan operasi pasar atau pasar murah. Menindaklanjuti instruksi tersebut, bertempat di kantor Kecamatan Kedung Kandang, pemerintah Kota Malang melalui Diskopindak dan pihak terkait seperti Bulog, Perumda Tugu Tunas, bagian Pisda menggelar pasar murah. PJ Wali Kota Malang itu pun hadir didampingi jajaran perangkat daerah, camat dan lurah di wilayah Kecamatan Kedung Kandang. Kami hormati seluruh anggota TPID Kota Malang serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas berkat rahmat hidayatnya pada pagi hari ini, Senin 20 November 2023 bertempat di kantor Kecamatan Kedung Kandang bersama dapat kita ikuti kegiatan Pasar Murah tahun 2023 dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti laporan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Eko Sri Yuliadi, SOS MM, dipersilakan. Dilaksanakan pasar murah pada pagi hari ini adalah satu, untuk mengendalikan inflasi di Kota Malang. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat Malang, khususnya RTM dan juga MBR, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah membangkitkan kembali UMKM Kota Malang pasca pandemi. Mohon izin Bapak Wali Kota Malang bahwa anggaran pasar murah ini dibebankan di BAPBD Diskopindak Kota Malang yang semuanya total
5 kecamatan adalah 10.375 paket. Masing-masing kecamatan akan didistribusikan yaitu sebanyak 2.075 paket. Anggaran yang disediakan adalah sejumlah 150.000 dan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Harga tersebut sudah termasuk pajak, kemudian packing, goodie bag, biaya pengiriman dan tenaga angkut. Kemudian dari paket sembako ini akan dijual atau distribusikan dengan harga 50.000 yang nantinya dari dana 50.000 itu akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Mohon izin Bapak Wali Kota bahwa distribusi kupon yang diselenggarakan pada pagi hari ini adalah didistribusikan di setiap kecamatan dan nanti kecamatan akan mendistribusikan kepada semua kelurahan yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan yang kami sampaikan di atas. Demikian laporan kami. Mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk membuka acara pada pagi hari ini dan meresmikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti arahan pejabat Wali Kota Malang sekaligus membuka acara. Yang terhormat Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah dan Bu Lurah yang hadir pada siang hari ini, dan ini warga Kecamatan Kedung Gandang ya, ini Pak Camatnya. Dalam sambutan pembukaannya, Wahyu mengatakan operasi pasar murah ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidak yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, sehingga harapannya permasalahannya ditemukan saat sidak dapat terselesaikan dengan adanya pasar murah ini. Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, selain sebagai tindak lanjut hasil sidak, pasar murah ini dimaksudkan sebagai upaya mengendalikan inflasi. Wahyu kemudian mengutip data BPS Kota Malang di mana tingkat inflasi Kota Malang secara bulan ke bulan di bulan Oktober ini sebesar 0,26 serta 2,65 secara tahun ke tahun. Kegiatan pasar murah diadakan atas dasar sidak yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu di Pasar Bunul dan Pasar Oro-Oro Dowo. Saat itu beberapa permasalahan yang masih seputar dengan ketersediaan stok dan harga, khususnya harga gula. Karena itu, langsung saya tindak lanjuti. Saya instruksikan dinas terkait segera menggelar pasar murah. Ini juga sebagai upaya mengendalikan inflasi, artinya tidak semata-mata karena kondisi pasar, karena biasanya ada korelasi antara kondisi pasar dengan laju inflasi. Jadi ini merupakan satu satuan paket. Dan kemarin BPS juga sudah merilis tingkat inflasi. Semuanya terkendali, tetapi perlu tetap mengupayakan dan terus mengintensifkan pasar murah atau operasi pasar. Wahyu mengatakan fokus pasar murah ini adalah bahan kebutuhan pokok, diantaranya beras, gula, dan bahan kebutuhan pokok yang lain. Masih menurut orang nomor 1 di Pemkot Malang ini, ke depan gelaran pasar murah ini akan rutin diadakan di kecamatan yang lain. Wahyu akan terus berkomitmen menjadikan kegiatan pasar murah ini sebagai problem solving dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi. Terkait dengan inflasi kita harus kendalikan karena inflasi ini akan mempengaruhi terkait dengan kemiskinan. Karena tidak stabilnya harga tentu akan mempengaruhi terkait dengan kemiskinan, dan itu sangat kaitannya erat sekali dengan kemiskinan. Dan bulan Desember nanti kita juga akan menghadapi hari Natal dan Tahun Baru. Tentu jauh-jauh sebelumnya kita harus lebih mengendalikan terkait dengan harga bahan pokok tersebut. Untuk itulah Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita mengadakan operasi pasar, dan tentunya apabila nanti inflasi tetap akan masih naik, kemudian masih fluktuatif, kita juga akan coba. Di akhir sambutannya, Wahyu juga mengatakan animo masyarakat yang datang sangat tinggi. Dirinya lantas meyakini upaya ini akan dapat berjalan efektif memenuhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga
kebutuhan masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dapat terjangkau dan terpenuhi. Semoga kebijakan ini bisa menyelesaikan permasalahan kemarin. Dan harga yang dijual tentu sudah sesuai daya beli masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mohon bimbingan Ilahi Robbi selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin 20 November 2023, Pasar Mula dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Malang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini karena saya lihat sini ada pantun gitu loh. Jadi saya bacakan aja ya. Ada Nuri, ada Cendrawasih. Kalau unta adanya di gurun. Ayo semua jaga laju inflasi agar angka kemiskinan juga turun. Tentunya Mas, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Nam Budaya, salam kebajikan, rahayu. Hormati, selanjutnya marilah kita ikuti kegiatan penyerahan sembako secara simbolis kepada warga yang akan diberikan oleh pejabat Wali Kota Malang. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dewi. Kalau semulai aja nggak apa-apa, dia pelan-pelan ya. Ini Bapak ninjau nanti ninjau. Sama. Kursinya dibalik ke depan. Dampingi tugas, silakan. Dampingi tugas. Kumpul yang ada. Kalian rebutan loh ya, cepat dapat. Nggak boleh rebutan, cepat dapat. Dosop ya. Ya, sambut ya. Geser ke sana. Mas. Gesernya ke sana, Mas. Gesernya ke sana. Ya. Coba dari samping kanan ke belakang dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di belakang dulu. Suruh geser sini. Punya pojok.
tidak lebih dari 10 menit yang menggunakan plastik bagian. Sabar dulu, yang sini sabar dulu supaya berdirinya langsung, nggak bolak-balik berdiri duduk sebentar. Sabar dulu, Pak. Kalau di Gandang berarti warga di Kecamatan Gandang. Nanti kita akan di beberapa kecamatan kita akan adakan operasi pasar murah ini. Jadi memang kemarin kita masih ada sedikit di atas dari inflasi yang tingkat nasional, dan untuk itu kami dari TPID mensegerakan untuk melaksanakan operasi pasar murah. Karena kemarin pada saat kita lihat di pasar, kita ninjau kemarin dengan TPID, itu ada beberapa harga bahan pokok yang agak tidak terkendali. Salah satunya gula. Makanya tadi ini kenapa ini agak terlambat? Karena memang kita sedang mencari untuk bisa intervensi terkait dengan harga gula. Untuk yang lain relatif stabil, ya. Termasuk dari Bulog juga sudah dengan menggelontor SPHP-nya untuk bisa lebih menekan. Tapi yang lain alhamdulillah tidak terlalu signifikan terkait dengan fluktuatifnya. Tapi yang gula ini yang kita akan coba ini intervensi terkait dengan harga gula. Selain juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang terkait dengan naiknya inflasi yang ada di Kota Malang. Kemarin ada 3 kalau nggak salah, kemarin selain dengan harga juga ada yang terkait dengan harga tiket ya, pesawat transportasi itu kemarin udah. Terus yang kedua juga yang selanjutnya terkait dengan kemarin itu kalau nggak salah terkait dengan pendidikan. Nah ini terkait dengan harga pokok kita akan intervensi, dengan lain-lain nanti juga kita akan evaluasi lagi untuk bisa menekan terkait tingkat kenaikan inflasi. Seberapa efektif Pak pasar murah ini untuk menekan? Sementara kan memang kita melihat dari operasi di pasar kemarin, kita lihat memang kita akan coba dengan gula. Gula ini memang agak tidak terkendali. Makanya kita ini banyak yang di sini kita berikan gula. Ya mudah-mudahan ini salah satu cara, misalnya dengan intervensi terkait dengan salah satu harga bahan pokok yang naik, kita akan berikan mudah-mudahan nanti akan stabil. Walaupun ini kan belum, tapi nanti beberapa solusi yang lain, karena kan tadi saya sampaikan ada 3, ya kan? Nah dengan solusi yang lain itu kita akan coba untuk bisa memberikan satu
terapi sendiri untuk bisa lebih menekan inflasi yang ada di Kota Malang. Untuk analisa sementara, kira-kira apa penyebab kenaikan sejumlah Dari harga ya. Kalau dari harga ini memang kalau kemarin kita tanya stok sebenarnya ada ya, hanya mungkin terkait dengan distribusinya aja yang mungkin agak sedikit terlambat. Kami juga akan koordinasi dengan Kebun Agung ya untuk bisa menekan harga gula yang semakin. stok yang disiapkan, gula yang disiapkan ada berapa ton? Kalau kemarin dari laporannya memang ada, hanya tinggal distribusinya saja. Jumlahnya Pak? Kalau jumlahnya sedikit belum ini, cuma stok tersedia. Tinggal ya. Pak, kaitannya menekan kemiskinan tadi seperti apa Pak? Kaitannya nanti kalau dengan inflasi tinggi, berarti harga ini tidak stabil, terutama dari harga pengelola. Dengan tidak stabil ini, kemampuan beli dari masyarakat itu juga akan semakin sulit, ya kan? Karena harganya semakin tinggi. Nah, untuk bisa kemampuan daya beli masyarakat ini bisa terjangkau, tentu salah satunya dengan menekan inflasi. Karena dari inflasi kan pasti harga-harga kan. Oke, sementara cukup ya. Cukup ya. Ya. Harganya 50.000 per paket. Jadi jumlahnya 10.375 di 5 kecamatan. Jadi satu kecamatan ada 2.075 paket, per paket harganya 50.000. Isinya apa Pak itu Pak? Isinya beras, terus minyak, terus gula. Seharga berapa Pak? Itu 50.000. Pokoknya kalau Sekitar 125. Pak, pertimbangan 10.000 itu tadi angka ketemu itu dari apa? Udah, memang kita plotting dari setiap kecamatan. Nanti kan bertahap ini. Dari setiap kecamatan kita maksimalkan sekitar 2.000 dengan kecukupan anggarannya. Pak, ada kriteria khusus Pak bagi warga yang menerima? Ada. Nanti ini untuk distribusinya kan tadi sudah saya sampaikan didistribusikan oleh Pak Camat. Pak Camat langsung ke Pak Lurah. Pak Lurah langsung dikasihkan ke RTM, yaitu rumah tangga miskin atau MBR, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu nanti semuanya. Jadi nanti kita akan keliling terus di 5 kecamatan. Untuk antisipasi bahan baku menjelang tahun baru nanti seperti apa Pak? Antisipasi. Nah ini antisipasinya kita ngadakan pasar murah, kemudian gerakan pasar murah, kemudian ada kita ke operasi pasar. Nanti setelah itu Termasuk memantau stok-stok. Iya, termasuk kita nanti akan memantau di stok-stok sembako di gudang-gudang, di distributor semua. Pak Eko, kenaikan ini kan tidak hanya ini kebutuhan Sembako, pokok. benar. Ada cabai, ayam ya. dan sebagainya. Ada nggak Diskopindak punya keinginan melakukan pasar murah, tetapi yang dijual adalah barang-barang seperti itu? Bisa, nanti kita akan komunikasi dengan Dispangtan, termasuk nanti untuk mendistribusikan cabai, kemudian kentang yang sifatnya tanaman. Pasti untuk harga murah itu pasti kita nanti ada beberapa subsidi, mungkin angkut, mungkin tenaga angkat, pengiriman, itu kan menjadi pertimbangan itu. Nanti ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Kapan secepatnya? Secepatnya. Akhir bulan ini nanti. Akhir bulan ini. Ya. Atau mungkin minggu besok operasi yang kedua nanti sudah kita siapkan untuk cabai-cabai sama itu. Atau sama kayak gula Pak, mengintervensi Kebun Agung kalau misalkan tanaman mungkin langsung intervensi ke petani atau seperti apa? Nanti intervensinya pasti akan bentuk subsidi. Karena kalau harga di pabrik itu kan sudah harga net ya. Nanti ada biaya angkut, biaya packaging, biaya pengiriman, itu pasti ada. Karena di sana ngambilnya kan kita mesti masih dalam bentuk ini itu kemasan ya. Basah gitu ya. Oke. Ibu Tati, Ya? ini paketnya isinya apa aja Bu? Ini ada beras, gula, dan minyak Mas. Bu tadi dapat berapa kupon itu? Saya dapat 1, kebetulan teman saya nggak bisa hadir, jadi nitip dapat 2. Berapa tuh harganya? 50. Satu paket. Bu, ini isinya ini sesuai nggak dengan harapan Ibu sendiri? Kalau saya sih sesuai Mas, masalahnya sekarang beras kan semakin hari semakin naik gitu ya. Juga minyaknya kalau dihitung per kilonya itu 1 liternya kalau nggak salah sekitar 13-14 lah. Terus belum lagi gulanya. Cuma ya antrinya itu desak-desakan. Di sini kan biasa Mas budaya antrinya nggak tertib.
Jadi kita yang duduk di depan geser yang belakang-belakang gitu Mas. Memang gulanya memang mahal Bu sekarang. Sekarang gula kalau nggak salah sekitar 13 Mas. Ibu sebagai ibu rumah tangga gimana dengan Seneng sekali ada bantuan seperti itu Mas. membantu Bu ya? Iya. Simon Alfredo melaporkan.